tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami dipenuhi dengan sukacita oleh karena berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami, kuasa-Mu boleh bersama dengan kami dari awal acara kami sampai dengan saat ini, dan kami percaya kami terus akan diberkati dengan limpahnya. Dan biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami ketika kami boleh merenungkan akan satu pekabaran tentang rumah tangga. Tuhan akan memberkati kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul pada saat ini adalah Keluarga Kuat di Tengah Badai Kehidupan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 127 ayat pertama mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Keluarga adalah rancangan Allah yang kudus. Namun di zaman modern ini banyak keluarga mengalami guncangan. Bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena badai kehidupan, ada tekanan ekonomi, komunikasi yang rusak, godaan dunia digital, dan kehilangan waktu untuk bersama-sama. Banyak rumah tangga yang mulai retak bukan karena badai terlalu besar, tetapi karena fondasinya mulai rapuh, yaitu fondasi iman, fondasi kasih, dan komunikasi. Di dewasa ini kita melihat bahwa masalah rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah kurangnya komunikasi yang sehat. Pasangan saling bicara tetapi tidak saling mendengar. Kedua, masalah ekonomi dan gaya hidup, hutang, tuntutan hidup tinggi, keinginan untuk selalu lebih dari yang lain. Yang ketiga adalah kehilangan waktu bersama. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan atau mungkin dengan ponsel kita. Kita lupa untuk berdoa bersama-sama. Yang keempat, perselingkuhan dan kurangnya kesetiaan. Karena kurang perhatian, hati mulai mencari di luar rumah. Yang kelima adalah kurangnya kehidupan rohani dalam keluarga. Tidak ada mezbah keluarga. Firman Tuhan jarang dibaca bersama-sama. Namun kabar baiknya, firman Tuhan memberi jalan keluar untuk semua tantangan dalam rumah tangga kita dewasa ini. Kita melihat nasihat firman Tuhan bagi kita di dalam Alkitab, Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan sebagai berikut. Hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Belajar untuk mendengar adalah bentuk kasih. Ini adalah merupakan dasar dari komunikasi. Bukan kita yang banyak bicara, tetapi kita harus belajar untuk mendengar. Banyak masalah bisa selesai bukan oleh karena perdebatan, tetapi belajar untuk mendengar dengan hati. Jadi kita dimintakan untuk menjadwalkan waktu harian
untuk berbicara dari hati ke hati tanpa menggunakan HP atau terlibat di dalam kegiatan menonton dan menggunakan waktu untuk hal lainnya. Kita harus menjadwalkan waktu bagi suami istri, bagi keluarga untuk duduk bersama-sama, untuk berbicara, berkomunikasi. Kedua adalah mengenai masalah keuangan. Serahkan keuangan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 mengatakan sebagai berikut. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Masalah ekonomi seringkali membuat keluarga tegang. Tetapi Tuhan menjanjikan cukup bagi mereka yang bekerja jujur dan setia. Dan Tuhan kalau Dia berjanji, Dia tidak pernah akan berdusta. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Kita diberikan nasihat untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat keputusan keuangan. Dan kita dimintakan untuk berdoa kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan atau sebelum kita bertindak di dalam meminjam uang atau mengeluarkan keuangan kita untuk sesuatu yang kita inginkan dan bukan sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian nasihat yang ketiga di dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata sebagai berikut. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Prioritaskan waktu untuk keluarga dan prioritaskan waktu bagi keluarga Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Kesibukan bukanlah alasan untuk meninggalkan mezbah keluarga. Waktu bersama Tuhan mempererat hubungan dengan Tuhan dan hubungan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah pelihara kesetiaan dan kejujuran. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 mengatakan sebagai berikut. Perkawinan harus dihormati oleh semua orang dan tempat tidur tidak boleh dicemarkan. Kita diminta untuk menjaga pandangan apa yang kita lihat, menjaga kata-kata, dan menjaga waktu kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh pasanganmu. Hal yang kelima, yaitu bangun rumah tangga di atas fondasi yang kuat, yaitu fondasi Yesus Kristus. Di dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Badai boleh datang, tetapi rumah tangga yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan roboh. Jadikan Alkitab panduan dalam setiap keputusan, bukan emosi atau opini dunia. Keluarga yang berpusat pada Kristus berarti tanpa masalah, atau bukan berarti tanpa masalah, tetapi selalu memiliki arah dan kekuatan untuk bangkit lagi. Di dalam Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-12 berkata, 3 helai tali yang tidak mungkin diputuskan. 3 helai tali. Jadi artinya di sini melibatkan 3 komponen yang penting, yaitu Anda, pasangan Anda, dan Tuhan akan membuat satu kekuatan yang tidak mudah untuk diputuskan. Hal lainnya adalah 3 tali itu bisa dilambangkan dengan kasih, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita biarkan Tuhan kembali menjadi arsitek utama rumah tangga kita untuk membangun, memulihkan, dan memberkati setiap dinding, setiap tembok, setiap fondasi, setiap anggota keluarga kita dengan damai
sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita semua. Amin. Dulu ku berdosa, ku datang, salib Yesus selamatkanku. Inilah rahmatnya dan ku tahu firman-Nya tak berubah. Ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya. Kitab suci Allah nyatakan selamat oleh rahmat Tuhan. Ku telah diampuni, ku jadi suci oleh darah-Nya. Ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku. Dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya. Oh, ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku. Dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, dan bagimu. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya. Shalom, puji Tuhan boleh kembali bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Yosua Sejati. Mari mempelajari pelajaran sekolah sahabat sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh kasih dan kebaikan, kami rindu mempelajari firman-Mu sekali lagi. Tolong buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dari program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Korintus 10 ayat 1-13. Paulus mengingatkan bahwa Israel mengalami berkat rohani yang sama, tetapi jatuh karena ketidaktaatan menjadi peringatan bagi semua orang percaya. Kemudian ada Matius 2 ayat 15. Bagaimana kepulangan Yesus dari Mesir itu menggenapi nubuat Hosea bahwa Allah memanggil anaknya keluar dari Mesir. Yosua 1 ayat 1-3, Tuhan meneguhkan Yosua menggantikan Musa untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Lalu kemudian ada Kisah Para Rasul 3 ayat 22-26. Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah nabi yang dijanjikan di mana akan membawa berkat pertobatan bagi semua bangsa. Melalui Yesus, maka seluruh janji Allah kepada Abraham akan digenapi. Ibrani 3 ayat 7 sampai Ibrani 4 ayat 11. Penulis Ibrani menegaskan bahwa Israel gagal masuk ke perhentian Allah karena ketidakpercayaan.
Sehingga orang percaya harus waspada terhadap hati yang keras. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Paulus menegaskan bahwa peperangan rohani tidak mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng pikiran. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Yosua Sejati. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan sehubungan dengan judul. Yang pertama, siapa Yosua? Lalu, apa makna namanya? Mengapa tokoh Yosua ini signifikan dalam hubungannya dengan Yesus? Lalu, dalam cara apa Yosua itu disebut sebagai tipe dan Yesus sebagai antitipe? Apa relevansi pelajaran ini bagi orang Kristen di zaman modern? Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, siapa Yosua dan apa makna namanya? Yosua adalah pemimpin Israel setelah Musa ditugaskan Tuhan untuk membawa umat memasuki tanah perjanjian, lalu kemudian memberikan perhentian sementara bagi mereka. Nama dari Yosua berarti Yahweh adalah keselamatan. Ini adalah sebuah nama yang menegaskan bahwa keselamatan berasal dari Tuhan sendiri. Kemudian, mengapa tokoh Yosua itu signifikan dalam hubungannya dengan Yesus? Nah, perlu kita ketahui bahwa Yosua dan Yesus memiliki nama yang sama, Yehoshua dalam bahasa Ibrani atau Yesus dalam bahasa Yunani. Dan keduanya muncul sebagai pemimpin yang membawa umat Allah masuk ke tanah dan perhentian yang dijanjikan. Ibrani 3 ayat 4. Jadi, sebenarnya kehidupan Yosua itu berfungsi sebagai pratinjau historis tentang apa yang akan dilakukan Yesus secara lebih besar dan secara final bagi seluruh umat manusia. Dalam cara apa Yosua itu disebut sebagai tipe dan Yesus sebagai antitipe? Sebagaimana Yosua menuntun Israel menyeberangi Yordan, menaklukkan musuh, dan membawa mereka ke tanah warisan, Yesus memimpin umatnya memasuki perhentian rohani, mengalahkan musuh-musuh rohani, dan menuntun mereka menuju warisan kekal. Tindakan Yosua itu terbatas, lokal, dan hanya sementara. Tetapi tindakan Yesus lebih besar, universal, dan dampaknya kekal. Artinya, memenuhi pola tipologi perjanjian lama yang telah dibentuk Allah di dalam sejarah. Apa relevansi pelajaran ini bagi orang Kristen di zaman modern? Pelajaran ini menegaskan bahwa Allah bekerja melalui pola-pola yang konsisten dalam sejarah, sehingga kita dapat percaya bahwa janjinya akan penggenapan akhir itu pasti akan terjadi sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 11. Melalui tipologi Yosua, orang percaya belajar bahwa Yesus adalah pemimpin yang sejati yang menuntun kita melewati peperangan rohani, memberi kita perhentian sejati, dan memastikan kita semua akan tiba di tanah perjanjian kekal, yaitu bumi baru. Richard Davidson memberikan komentar tentang apa relevansi pelajaran tentang tipologi bagi orang Kristen di zaman sekarang ini. Dia katakan dalam bukunya In the Footsteps of Joshua, halaman 26. Tipologi itu adalah sebuah studi tentang orang-orang atau peristiwa atau institusi yang disebut dengan tipe-tipe yang telah dirancang secara ilahi oleh Allah untuk menjadi gambaran awal dari pemenuhan akhir zaman yang disebut antitipe di dalam Kristus dan dalam realitas Injil yang dibawanya itu. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita lihat apa latar belakang dan konteks dari ayat hafalan kita. Nah, saudara, surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus. Jemaat Kristen di Korintus ini adalah komunitas Kristen yang beraneka ragam, terdiri dari orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi,
Mereka tinggal di kota metropolitan yang terkenal dengan moralitas rendah dan juga praktik penyembahan berhala. Paulus menulis surat ini untuk mengatasi berbagai masalah di dalam jemaat. Termaksud di sana ada perpecahan, ada moralitas seksual, ada pertanyaan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan di sini Paulus menggunakan sejarah Israel di padang gurun sebagai peringatan terhadap keangkuhan rohani dan kompromi dengan dunia. Dalam pasal ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa identitas sebagai umat pilihan atau penerima berkat Allah tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai ketaatan dan kewaspadaan terus-menerus. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sejarah Israel ini kemudian menjadi cerminan bagi jemaat di Korintus dan juga bagi semua orang percaya di zaman akhir. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau begitu mari kita lihat frase-frase inti di dalam ayat hafalan kita. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan frase semua ini? Dan kemudian apa juga pengertian frase sebagai contoh dan juga frase menjadi peringatan dan juga apa yang dimaksudkan dengan zaman akhir dalam konteks 1 Korintus ini. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita mulai dengan frase semua ini. Frase semua ini dalam ayat ini merujuk pada peristiwa yang Paulus sebutkan sebelumnya. Yaitu yang pertama kita bisa lihat itu adalah peristiwa di mana Israel dipimpin melalui laut, kemudian dilindungi awan, kemudian makan mana, kemudian minum dari batu rohani yang adalah Kristus, dan juga ada juga informasi di sana banyak yang jatuh dalam penyembahan berhala, kemudian dalam percabulan, dan juga mencobai Tuhan dan juga bersungut-sungut. Itu kita bisa baca di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Oleh karena itu, semuanya ini adalah gambaran yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka sedang keluar dari Mesir dan sementara mengalami perjalanan di padang gurun. Nah, kalau begitu kemudian yang berikut, frase sebagai contoh. Apa arti dari kata sebagai contoh? Nah, saudara, kata sebagai contoh di sini adalah gambaran yang Paulus berikan jika sejarah Israel itu bukan saja hanya masa lalu, tetapi juga didesain Allah untuk menjadi pelajaran moral dan rohani bagi generasi selanjutnya. Sementara frase menjadi peringatan ini mengandung arti teguran atau disiplin atau peringatan moral dan ajakan untuk bertobat. Jadi ini bukan sekedar informasi yang diberikan oleh Paulus, tetapi ini adalah sebuah seruan untuk waspada secara rohani. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 743 mengatakan, banyak orang Israel binasa ketika mereka hampir menyelesaikan perjalanan ke Kanaan. Umat Kristen yang telah dipercayakan Injil Yesus Kristus dan pengetahuan nubuat tentang kedatangannya yang segera, hendaknya berhati-hati agar tidak membiarkan sifat manusia yang berdosa menghalangi mereka mencapai tanah Kanaan surgawi. Lalu kemudian, apa yang dimaksudkan dengan zaman akhir dalam konteks 1 Korintus ini? Saudara, zaman akhir di sini merujuk pada periode-periode di mana Allah berhubungan langsung dengan manusia. Jadi contohnya di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 743 mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu atau kedatangan Kristus yang pertama itu dikatakan sebagai akhir zaman. Dan di sini Seventh-day Adventist Bible Commentary melanjutkan pesan Paulus relevan pada zamannya sebagaimana ditujukan oleh kata ganti kita. Pesan ini semakin relevan dewasa ini. Jadi yang dimaksudkan di dalam akhir zaman, di dalam konteks kitab Korintus itu adalah zaman Rasul Paulus itu sendiri. Tetapi ketika kita yang hidup dewasa ini membaca ayat ini, maka ayat ini juga semakin relevan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan tipologi Alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan tipologi dan apa landasan Alkitabiahnya? Moises Silva Merrill Chapin Tenney dalam The Zondervan's Encyclopedia of the Bible volume 5 halaman 952 menghubungkan tipologi dengan istilah Yunani typos atau typos atau juga antitypos yang merujuk pada salinan, gambar, atau pola. Jadi tipologi sebenarnya adalah metode penafsiran Alkitab yang melihat peristiwa, tokoh atau institusi dalam Perjanjian Lama sebagai bayangan atau gambaran tentang Kristus dan Perjanjian Baru
dengan mempertimbangkan kesesuaian-kesesuaian yang ada dalam kerangka keselamatan, di mana terlihat hubungan janji dan penggenapannya di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan Yesus Kristus sebagai puncak dan penyelesaian janji-janji Allah yang dibuat dalam Perjanjian Lama. Nah, Alkitab sendiri menyediakan landasan bagi tipologi. Contoh, Roma 5 ayat 14 yang menyatakan Adam sebagai gambaran atau tupos dari Dia yang akan datang. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 6 dan 11 menggambarkan bahwa semua yang terjadi adalah contoh, tupos, sekali lagi, dan dituliskan sebagai peringatan bagi kita. Kemudian Kolose 2 ayat 16 dan 17 menegaskan bahwa segala upacara dalam Perjanjian Lama adalah bayangan, skia bahasa Yunaninya, dari apa yang akan datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Dan yang terakhir Ibrani 8 ayat 5 menyebutkan bahwa baik kema, imam, dan pelayanan dalam bait suci di Perjanjian Lama merupakan gambaran dan bayangan atau hupodeigma dalam bahasa Yunani dari apa yang ada di sorga. Nah, bagaimana mengidentifikasi tipologi serta bagaimana mengetahui bahwa sebuah tipologi itu bisa akurat penafsirannya? Moises Silva dan Merrill Chapin Tenney dalam The Zondervan Encyclopedia of the Bible, volume 5 halaman 954 sekali lagi memberikan saran tentang langkah paling awal mengidentifikasi sebuah tipologi, yaitu dengan melakukan eksegesis yang cermat terhadap teks Perjanjian Lama yang sedang dipelajari untuk memahami dengan jelas niat penulis, yaitu untuk menentukan apakah teks tersebut menunjukkan niat profetik terhadap Mesias yang akan datang atau tidak. Kemudian perhatikan dan pelajari juga kemunculan teks tersebut pada bagian lain dari Perjanjian Lama, dan khususnya ketika muncul di Perjanjian Baru, di eksegesis diteliti dengan cermat. Kemudian perhatikan kesesuaian-kesesuaian teks-teks tersebut dalam hubungannya dengan Mesias dan juga dalam kerangka rencana keselamatan Allah. Misalnya, ada kesamaan pola keselamatan, kesamaan fungsi atau peran, serta adanya hubungan progresif dalam sejarah keselamatan. Contoh, pada peristiwa Paskah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, keselamatan orang Israel itu melalui darah anak domba Paskah yang bersesuaian dengan keselamatan umat manusia yang berdosa melalui darah Kristus anak domba Allah, yaitu tercatat dalam 1 Korintus 5 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dalam buku Jesus Name Above All Names halaman 268, pena inspirasi katakan bahwa 1500 tahun setelah malam itu, Yesus yang merupakan antitype atau wujud asli dari domba Paskah mati di kayu salib untuk dosa-dosa dunia. Sekarang, agar sebuah tipologi akurat, tipologi itu harus didasarkan pada pola Alkitab itu sendiri, bukan imajinasi manusia. Jadi semakin jelas informasi Alkitab tentang kesesuaian-kesesuaian tipologis, semakin akurat tipologi itu. Dan keakuratan tipologi harus melewati tahap yang pertama, teks. Artinya ada bukti teks dalam Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, konteks. Konteksnya tidak bertentangan satu dengan yang lain, baik di dalam Perjanjian Lama dan lebih khusus lagi dalam Perjanjian Baru. Kemudian konteks dari teks-teks itu haruslah kristosentris atau berpusat pada Kristus. Dan terakhir, penggenapannya terbukti secara historis. Sekarang, mengapa tipologi itu penting dalam teologi? Apa signifikansinya tipologi bagi kita saat ini? Tipologi menyatakan bahwa Kristuslah pusat dari Alkitab. Lukas 24 ayat 27 dan 44 serta Yohanes 5 ayat yang ke-39. Itu yang pertama. Yang kedua, tipologi mengungkap kesatuan Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, tipologi menggambarkan pola rencana keselamatan Allah yang konsisten mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Moises Silva dan Merrill Chapin Tenney kembali menyatakan dalam The Zondervan Encyclopedia of the Bible volume 5 halaman 952 bahwa di balik pendekatan ini, yaitu tipologi, terdapat keyakinan bahwa Allah bertindak dengan cara yang serupa dalam kedua perjanjian, sehingga tindakannya dalam Perjanjian Baru mengulangi dan dengan demikian juga menyempurnakan tindakannya dalam Perjanjian Lama. Apa pengaruh atau peran tipologi bagi kita? Yang pertama, tipologi memperkaya pemahaman doktrin Alkitabiah, lebih khusus lagi tentang rencana keselamatan Allah. Contoh, Kristus sebagai imam besar yang sejati dipahami melalui tipologi keimamatan Melkisedek dan Lewi menurut Ibrani 7-10. Kemudian tentang baptisan dijelaskan dalam tipologi Keluaran melintasi Laut Merah menurut 1 Korintus pasal yang ke-10. Nah, tentu hal ini sangat membantu kita membuat penafsiran yang benar
memahami dan mengapresiasi karya keselamatan Allah dalam Kristus, dan juga memperkokoh kebenaran pengajaran dan pewartaan Injil. Tipologi juga memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran Alkitab. Bukti bahwa Alkitab adalah hasil ilham Roh Kudus sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Selanjutnya kita melihat tema tipe dan antitipe. Apa itu tipe dan antitipe? Menurut Baker Encyclopedia of the Bible halaman 2109 mengatakan, tipologi itu adalah cabang tafsir Alkitab di mana suatu unsur yang terdapat dalam Perjanjian Lama menjadi gambaran awal atau prefiguration dari unsur yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Unsur awal tersebut disebut jenis atau type, sedangkan pemenuhannya disebut antitype. Baik type maupun antitype dapat berupa orang, benda, atau peristiwa, tetapi seringkali type ini bersifat mesianis dan merujuk kepada rencana keselamatan. Nah, di pelajaran hari Senin kita melihat ada type-type atau tipe-tipe perjanjian lama, yaitu Israel, lalu peristiwa Exodus, lalu kemudian ada bait suci. Lalu kemudian 3 hal ini digenapi dalam 3 fase, yaitu fase secara kristologis, secara eklesiologis, dan secara eskatologis. Mari kita lihat yang pertama, Israel. Israel itu secara kristologis, kita lihat penggenapannya bagaimana di Matius 2 ayat 15. Yesus itu disebut sebagai anak yang dipanggil keluar dari Mesir. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian fase eklesiologisnya ada di Galatia 6 ayat 16. Gereja itu baik Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka disebut sebagai Israel Allah atau Israel rohani. Lalu kemudian secara eskatologis, Israel itu di akhir zaman muncul sebagai umat Allah yang dimeteraikan, yang setia dalam pencobaan dan dibasuh oleh darah anak domba. Bagaimana dengan peristiwa Exodus itu di Perjanjian Lama? Bagaimana dia ini digenapi secara lebih luas di Perjanjian Baru? Mari kita lihat peristiwa Exodus atau keluaran. Fase kristologisnya. Yesus keluar dari Mesir, menegaskan dia adalah pemimpin dari Exodus yang sejati. Bukan dari Mesir, tetapi dari perbudakan dosa. Lalu kemudian fase eklesiologis. Gereja itu dipanggil keluar, disebut eklesia, di antara mereka, yaitu keluar dari ketidakkudusan, keluar dari penyembahan berhala kepada terangnya yang ajaib. Lalu fase eskatologisnya, umat akhir zaman dipanggil keluar dari Babel, sama seperti orang Israel dipanggil keluar dari Mesir. Ini adalah puncak Exodus yang terakhir sebelum kedatangan Yesus. Yang ketiga adalah bait suci. Kita lihat juga dari 3 sudut pandang. Dari sisi kristologis, Yesus itu menjadi bait suci Allah yang sejati. Oleh karena bait suci artinya Allah ingin tinggal bersama dengan manusia. Yesus disebut Immanuel, Allah bersama dengan kita. Lalu kemudian fase eklesiologis. Gereja sekarang sebagai tubuh Kristus adalah bait dari Roh Kudus menurut 1 Korintus 3 ayat 16-17. Lalu kemudian fase eskatologisnya. Di bumi yang baru tidak ada lagi bait secara fisik, tidak ada lagi Ka'bah secara fisik. Mengapa? Karena Allah sendiri menjadi baitnya di antara umatnya untuk selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 22. Selanjutnya, apa makna teologis dari sistem tipe antitipe dan mengapa penggenapannya ini harus dilihat melalui 3 fase, kristologis, eklesiologis, dan juga eskatologis? Jawabannya adalah tipe dan antitipe ini sebenarnya menunjukkan bahwa sejarah keselamatan itu memiliki sebuah pattern atau pola ilahi. Apa yang terjadi di Perjanjian Lama menunjuk kepada realitas yang lebih besar di dalam Kristus. Lukas 24 ayat 27.
Fase kristologisnya menegaskan bahwa semua tipe di perjanjian lama itu berpusat dan menemukan makna finalnya di dalam Yesus. Kita harus ingat, tanpa Yesus, tipologi itu menjadi spekulatif. Ellen White dalam buku The Faith I Live By halaman 106 mengatakan, kebutuhan akan pelayanan korban dan persembahan itu berakhir ketika tipe bertemu dengan antitipe dalam kematian Kristus. Lalu kata-katanya, di dalam dirinya bayangan mencapai substansi. Lalu ada fase eklesiologis. Mengapa perlu ada fase eklesiologis? Ini menunjukkan bahwa gereja itu adalah kelanjutan dari umat perjanjian di perjanjian lama. Apa yang digenapi di dalam Kristus diterapkan dalam kehidupan komunitas orang percaya. Efesus 2 ayat 19-22. Lalu yang terakhir, mengapa perlu melihat ini dari sisi eskatologi? Ini memperlihatkan bahwa penggenapan Allah itu memiliki arah menuju pemulihan. Bukan secara lokal, tetapi secara kosmik. Kerajaan kekal, penghukuman Babel, pemulihan bait Allah sejati pada akhirnya akan digenapi secara kosmis. Jadi secara apologetis bisa kita katakan bahwa tipologi itu membuktikan bahwa kesatuan ilahi dari kitab suci. Kitab suci itu ada satu penulis, satu rencana keselamatan, satu garis nubuat yang mengalir dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan dia konsisten dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Ellen White menegaskan hal ini dalam Lift Him Up halaman 197 ketika dia katakan, tetapi Kristus datang memenuhi setiap nubuat. Tipe dan simbol telah mewakilinya, dan di dalam dirinya tipe bertemu dengan antitipe. Melalui hidup, melalui misi, dan kematian Yesus, setiap nubuatan itu telah terpenuhi. Lalu, secara aplikasi, bagaimana pemahaman tentang tipe dan antitipe ini membantu saya ketika menghadapi ada ayat-ayat Alkitab yang sulit dipahami? Maka, kita perlu memperhatikan beberapa saran ini. Yang pertama, ketika kita belajar kitab suci, kita mencari Kristus sebagai pusat tafsiran. Oleh karena Kristus adalah inti kitab suci. Semua tipe, semua simbol, semua bayangan, semua nubuatan, maknanya itu digenapi di dalam Kristus. Yang kedua, saya membaca Alkitab di dalam konteks komunitas dan masa depan, yaitu bagaimana bagian ini digenapi di dalam gereja masa sekarang dan juga penggenapannya pada akhir zaman. Lalu yang ketiga, saya harus berdoa meminta hikmat Roh Kudus. Kalau saya membaca ada ayat yang sulit untuk dimengerti, saya harus meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan makna rohaninya. Menurut 1 Korintus 2 ayat 10-13. Dan yang terakhir, saya harus menghindar dari tafsiran yang sifatnya spekulatif. Harus mengikuti pola sedikit di sini, sedikit di sana, baris demi baris, menafsirkan ayat-ayat yang sulit sesuai dengan pola yang dijelaskan di dalam Yesaya 28 ayatnya yang ke-10. Kita tiba pada pokok pembahasan selanjutnya tentang Yosua sang tipe. Nah, bagaimana kita memahami jika Yosua hanyalah penggenapan sebagian? Dalam Nubuatan Ulangan pasal 18 ayat 15-19. Nah, apakah nubuatan memiliki lapisan penggenapan yang bertahap? Nah, saudaraku yang terkasih, Ulangan pasal 18 ayat 15-19 ini berisi janji bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah Israel seperti Musa. Nah, di dalam konteks dekat, Yosua ini muncul sebagai penerus Musa dan memenuhi aspek-aspek tertentu dari nubuatan ini. Ia dipanggil oleh Allah, memimpin umat, dan menyampaikan firman kepada umat. Tetapi, Yosua tidak sepenuhnya seperti Musa dalam hal otoritas kenabian dan juga perannya sebagai pengentara perjanjian. Oleh karena itu, Yosua dipahami sebagai penggenapan sebagian. Nah, kenapa? Oleh karena Alkitab sering menggunakan nubuatan dengan penggenapan bertahap, yaitu nubuatan yang memiliki penggenapan awal atau disebut juga penggenapan dekat, dan juga penggenapan jauh atau penggenapan akhir. Jadi ini bukan masalah ketidakakuratan,
tetapi ini adalah bagian dari rencana ilahi dalam menyatakan wahyunya kepada manusia. Di dalam kasus ini, Yosua adalah tipe atau bayangan, sementara Yesus adalah antitype atau realitas. Nah, buku yang berjudul The Pentateuch as Narrative halaman 402, di sana dikatakan bahwa nubuat Musa dalam Ulangan pasal 18 tidak ditujukan hanya untuk Yosua, melainkan merujuk ke masa depan yang jauh kepada seorang nabi yang akan datang sebagai pengganti Musa dalam skala universal. Yosua hanyalah awal dari pola itu. Nah, saudara, jadi dapat kita pahami bahwa Yosua ini memang memenuhi beberapa aspek dari nubuatan Ulangan pasal 18. Tetapi hanya dalam Yesus Kristus nubuatan itu digenapi secara penuh. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, jika Yosua disebut sebagai tipe Yesus, tetapi juga memerintah menghancurkan bangsa-bangsa Kanaan, nah bagaimana hal ini konsisten dengan citra Yesus sebagai pembawa damai dan juga kasih? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam teologi Alkitab, ini tipe bukan berarti harus semuanya sama secara peran, secara moral, atau secara fisik. Melainkan tipe ini adalah figur sejarah yang memfigurasikan aspek khusus dari penggenapan nyata atau penggenapan sempurna atau antitype dari tipe itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Yosua di sini menjadi tipe Kristus terutama dalam beberapa hal. Yang pertama, namanya sendiri atau Yehosua. Ini adalah nama Yesus dalam Perjanjian Lama. Artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, Yosua menjadi tipe Kristus oleh karena perannya yang membawa umat ke tanah perjanjian. Dan yang ketiga, oleh karena kemenangannya atas musuh-musuh Allah. Tetapi kita harus paham, jika tipologi tidak mengindikasikan keseluruhan karakter dan tindakan Yosua dengan karakter Kristus. Jadi tidak semua. Ada contoh di dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Contohnya Daud. Daud itu dikatakan tipe Kristus sebagai Raja Mesias itu melalui Davidic Covenant dan juga kesaksian perjanjian baru. Tetapi kita tahu ada kisah dari Daud di mana menunjukkan keberdosaan dari Daud dan tidak bisa kita hubungkan ini dengan Kristus sebagai Mesias. Kemudian ada juga Melkisedek, tipe Kristus sebagai imam. Tetapi kita tahu tidak semua manusia itu sempurna. Melkisedek juga memiliki detail kehidupan yang tidak sempurna yang tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti bahwa di satu sisi kita juga perlu paham bahwa Yesus ini telah membawa kemenangan kepada umatnya bukan melalui pedang tetapi melalui salib. Kemenangannya adalah kemenangan melalui kerendahan hati, melalui penderitaan, melalui kasih dan bukan kekerasan. Allah yang memerintah Herem adalah Allah yang sama yang telah mengutus Yesus untuk mati bagi dosa dunia. Oleh karena itu kita dapat melihat ada prinsip tentang keadilan yang terlihat di dalam cerita Kanaan, tetapi juga ada prinsip tentang penebusan dalam cerita penebusan di kayu salib. Dan kalau kita melihat hal ini di dalam tipologi, Yosua menunjukkan aspek penghakiman ilahi, sedangkan Yesus menunjukkan aspek penebusan ilahi, dan ini adalah dua sisi karakter Allah yang utuh. N.T. Wright di dalam Jesus and the Victory of God halaman 291 mengatakan Yesus menggenapi nubuatan dan juga tipe perjanjian lama dengan cara yang mengejutkan. Bukan melalui kekuatan militer, tetapi melalui kelemahan salib. Dia adalah pemenang yang menang dengan kalah. Kita tiba pada pokok pembahasan Yosua sejati, sang antitipe. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, siapakah yang dimaksud Yosua sejati dan mengapa dia disebut sang antitipe? Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, Yesuslah yang dimaksud Yosua sejati, sang antitipe. Sebagaimana Yosua memimpin bangsa Israel dalam peperangan untuk mendiami tanah Kanaan dan kemudian membagi-bagikan tanah itu menjadi pusaka suku-suku Israel, demikianlah nubuat dalam Yesaya 49 ayat 7 dan 8 yang menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 279 menunjuk kepada Yesus. Dia akan memperbaharui perjanjian dan kemudian membagi-bagikan juga tanah pusaka. Nama Yesus sendiri, saudaraku, dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli perjanjian lama, merujuk pada Yosua atau disebut Yehosua, di mana terdapat 3 huruf Ibrani yaitu Yod, Shin, dan Ayin, yang bila dikombinasikan mengandung makna bantuan, penyelamatan, dan juga kelepasan. Nama itu sendiri berarti dia
atau seseorang yang menolong dan menyelamatkan. Nah, kesaksian Simeon pada waktu bayi Yesus diserahkan menguatkan akan hal ini. Lukas 2 ayat 29 sampai 31 menyatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Kemudian, sebagaimana Yosua melangkah masuk ke Kanaan setelah 40 tahun di padang gurun, demikian pula Yesus memasuki pelayanannya di bumi setelah 40 hari di padang gurun menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Lukas 4 ayat 1 sampai 13, dan pelayanan surgawinya setelah 40 hari menampakkan diri sesudah kebangkitannya menurut Kisah 1 ayat 3 dan 9 sampai 11. Nah, sekarang bagaimana Yesus menang dan berhak membagi-bagikan tanah pusaka, serta tanah pusaka seperti apa dan bagaimana kita bisa memilikinya. Rangkuman dalam buku Christ Triumphant halaman 283 menyatakan bahwa the Son of God claimed the ultimate triumph over evil when He died for our sins on the cross. Anak Allah meraih kemenangan akhir atas kejahatan ketika Ia mati untuk dosa-dosa kita di kayu salib. Yesus berperang melawan setan dan kuasa kejahatan serta mengalahkannya melalui pengorbanannya di salib, dan dengan demikian Dia berhak memperoleh tanah dan membagikan tanah pusaka itu kepada barang siapa dikehendakinya. Yesaya 54 ayat 53 maksud saya ayat 4 sampai 5 katakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kemudian Yesaya 53 ayat 11 dan 12. "Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Ia telah terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Nah, tanah pusaka yang Yesus hendak bagikan bukanlah dunia ini, melainkan kerajaannya di sorga sebagaimana janjinya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kemudian Dia akan memberikan kepada kita dunia yang baru. Patriarchs and Prophets halaman 169 katakan bahwa warisan yang Allah janjikan kepada umatnya tidak ada di dunia ini. Semua yang adalah milik Kristus adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji. Ahli waris dari warisan yang tidak dapat binasa, tidak ternoda dan tidak pudar. Bumi yang dibebaskan dari kutukan dosa. Sebab kerajaan dan kekuasaan serta kebesaran kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada umat orang-orang kudus yang maha tinggi, dan orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi dan akan bersukacita dalam kelimpahan damai. Nah, kita bisa memilikinya asalkan kita bertahan di dalam Kristus. Ibrani 3 ayat 14 katakan, "Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula." Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita melihat apa relevansi atau hubungan antara Yosua dan kita di zaman sekarang ini. Bagaimana peperangan Israel dulu di bawah kepemimpinan Yosua menggambarkan peperangan rohani gereja pada saat ini. Apakah ada persamaan? Apakah ada perbedaannya? Mari kita lihat satu demi satu persamaannya dan juga perbedaannya. Dari segi persamaan, peperangan Israel di bawah Yosua itu menjadi lambang pergumulan rohani umat Allah. Mengapa? Oleh karena gereja juga dipanggil untuk berperang. Bukan melawan manusia, tetapi melawan kekuatan jahat. Efesus 6 ayat 12. Lalu kemudian, Paulus menggambarkan bahwa hidup orang Kristen itu peperangan dan pertandingan iman. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 2 Timotius 4 ayat 7. Lalu yang ketiga, persamaannya. Seperti Israel harus bersandar pada kuasa Tuhan,
gereja juga di akhir zaman harus mengandalkan firman kasih karunia-Nya sebagai senjata rohani. Kisah 20 ayat 32 dan 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Tetapi bagaimana dengan perbedaannya? Perbedaannya adalah, yang pertama, Israel berperang secara fisik sesuai dengan mandat khusus Allah di dalam konteks sejarah keselamatan. Sementara gereja berperang secara rohani, melawan dosa, melawan ajaran sesat, melawan kuasa kegelapan. Lalu pedang yang dipakai oleh gereja bukan pedang besi, tetapi pedang secara iman, pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu kemenangan gereja bukan berupa tanah atau wilayah, teritori secara fisik, tetapi warisan rohani dan kesetiaan sampai akhir, menurut Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Nah, apa kira-kira makna teologis dari penggenapan tipologi Yosua menurut beberapa ayat di Perjanjian Baru seperti 1 Petrus 1 ayat 4, Kolose 3 ayat 24 dan Wahyu 20 ayat 9. Dan bagaimana hal itu menunjuk kepada Yesus sebagai the true Joshua atau Yosua yang sejati. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, contohnya di 1 Petrus 1 ayat 4, mengatakan bahwa umat Tuhan itu memiliki warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang final, tanah perjanjian yang sejati, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Kristus. Kolose 3 ayat 24 menegaskan bahwa Tuhan memberikan upah warisan menunjuk kepada kepemilikan kekal yang dijanjikan Kristus kepada umatnya. Lalu di Wahyu 20 ayat 9 menggambarkan ada peperangan akhir antara umat Allah dan kuasa setan. Lalu ini paralel dengan peperangan Yosua melawan musuh-musuh Israel. Lalu Wahyu 21 ayat 3 menunjuk puncak penggenapan. Allah tinggal bersama dengan umatnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini yang kita sebut dengan tanah perjanjian eskatologis. Jadi, Yesus itu adalah Yosua antitipikal yang tidak hanya memberikan perhentian sementara, tetapi perhentian kekal. Yang tidak hanya memberikan tanah perjanjian duniawi, tetapi tanah perjanjian sorgawi. Lalu kemudian, secara aplikasi, Yosua pernah bertanya kepada bangsa Israel di Yosua 18 ayat 3, "Mengapa kamu menunda untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu?" Bagaimana Yosua sejati atau Yesus akan mengajukan pertanyaan yang sama bagi saudara dan saya hari ini. Yesus akan bertanya, "Mengapa kamu menunda memasuki perhentian rohani yang kuberikan kepadamu?" Bagi saudara dan saya, menduduki tanah dalam tanda kutip itu berarti hidup dalam kemenangan atas dosa melalui kuasa Kristus. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Lalu kemudian menduduki tanah bagi konteks kita artinya mengklaim janji rohani dan warisan karunia rohani, bukan hidup dalam kekalahan. Artinya saudara dan saya mengambil bagian di dalam misi, bukan berperang, tetapi berperang secara rohani memberitakan kabar keselamatan. Lalu kemudian artinya mengizinkan Roh Kudus membentuk karakter Kristus di dalam kita. Jadi bagaimana penerapannya? Apakah saya menunda untuk bertobat? Apakah saya menunda untuk berkomitmen kepada Kristus? Apakah saya menunda untuk hidup sepenuhnya di dalam janji-janji Allah? Kalau kita melakukan hal-hal ini, maka itu berarti kita sementara menunda untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk masuk ke perhentian yang sudah disediakan oleh Kristus, Sang Yosua sejati. Mari kita belajar dari komitmen orang Israel. Ketika mereka merespon panggilan Yosua di Yosua 24, mereka berkata, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang lain." Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 389 menekankan komitmen orang Israel. Mereka katakan, jika Israel diwajibkan untuk memutuskan hubungan mereka dengan dewa-dewa leluhur di Mesopotamia, betapa lebih lagi mereka harus menolak dewa-dewa Kanaan. Ayat 15 di Yosua 24 diakhiri dengan tekad pribadi dari Yosua
bahwa dia dan keluarganya akan melayani Tuhan. Dengan pernyataan kesetiaan ini, Yosua berusaha menantang orang lain agar keluarga mereka pun tetap setia kepada Tuhan. Jika Tuhan disembah, maka dia harus disembah dengan kesetiaan yang tak terbagi dan dengan ketulusan hati. Saudara-saudara, Yesus memanggil kita untuk masuk dan mengambil alih warisan rohani kita sekarang. Mengapa menunda? Sekarang waktunya dan bukan nanti. Sambil kita menantikan penggenapan yang paling final, yaitu pada kedatangannya yang kedua kali. Baik, kita tiba pada pendalaman. Jika generasi Yahudi di zaman Yesus bisa menolak Yesus, apakah kita sebagai orang Kristen modern juga beresiko menolak Yesus ketika dia akan datang pada kali yang kedua? Nah, apa yang harus dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan generasi Yahudi yang menolak Yesus di zaman Perjanjian Baru? Nah, saudara, kalau kita bertanya, apakah orang Kristen modern beresiko menolak kerajaan Allah? Jawabannya adalah ya. Kita beresiko sama seperti generasi Yahudi. Ada paling sedikit 4 faktor. Faktor yang pertama adalah sama seperti orang Yahudi menolak Yesus karena mengharapkan Mesias politik yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Demikian juga kita orang Kristen bisa gagal apabila kita hanya mencari Yesus untuk jaminan kesuksesan, jaminan karir, jaminan ekonomi, dan bukan karena penebusan dosa dan pertobatan. Yang kedua, legalisme agama. Orang Yahudi hanya berfokus pada ritual keagamaan dan kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang Kristen juga bisa seperti ini. Kita bisa atau lebih mengutamakan keaktifan dalam pelayanan gereja daripada pertobatan dan hubungan dengan Yesus. Dan itu sama seperti kita menolak Yesus. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan hati. Yahudi menolak Yesus walaupun mereka melihat mujizat. Dan orang Kristen juga dapat jatuh karena kekerasan hati. Tahu yang benar, tahu mana kebenaran, tetapi tetap mengeraskan hati dan tidak bertobat. Dan yang keempat adalah penafsiran nubuatan yang keliru. Kaum Yahudi membaca nubuatan Mesias secara selektif. Menekankan jika Mesias adalah Raja Mulia dan mereka mengabaikan beberapa nubuatan tentang Mesias yang adalah hamba yang menderita. Orang Kristen juga bisa gagal jika hanya memilih sebagian Alkitab atau hanya mempercayai sebagian kebenaran di dalam Alkitab. N.T. Wright di dalam How God Became King, halaman 212 mengatakan, gereja sering gagal memahami Injil karena terlalu sibuk membangun kerajaannya sendiri, yaitu politik, ekonomi, atau budaya. Alih-alih memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, ini adalah penolakan modern terhadap bentuk sejati kerajaan. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, dapatkah kurangnya roh misionaris dalam gereja masa kini menjadi bukti jika banyak orang Kristen saat ini tidak berpusat pada misi Kristus? Lalu kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat berpusat pada misi Kristus? Nah, kalau kita bertanya, apa bukti orang Kristen saat ini tidak berpusat pada misi Kristus? Ya, paling sedikit ada 4 hal. Yang pertama, terjadinya pergeseran fokus. Perintah Agung mengatakan pergi, artinya ada pergerakan dari dalam keluar. Nah, jika gereja tidak bergerak dari dalam keluar tetapi hanya fokus di dalam, maka inilah yang dikatakan terjadinya pergeseran fokus. Bukan menjangkau tetapi sibuk dengan urusan di dalam, seperti mungkin memikirkan kenyamanan atau mungkin hanya fokus kepada konflik-konflik internal di dalam gereja. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 442 mengatakan gereja dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bukti jika saat ini gereja tidak fokus kepada misi, yaitu penginjilan itu digantikan dengan hiburan gerejawi. Artinya terlalu banyak waktu dan uang yang habis pada piknik gereja, pada konser-konser gereja, tetapi tidak ada perhatian yang dibuat oleh gereja untuk menghasilkan jiwa atau mengajak jiwa kepada Kristus. Artinya di sini
jemaat merasa terhibur, tetapi jemaat tidak merasa diutus di dalam misi. Kemudian yang ketiga, itu terjadi kalau gereja mengukur keberhasilan dengan angka kehadiran, bukan dengan pertobatan. Dan yang keempat, gereja nyaman tanpa ada beban jiwa. Jadi nyaman-nyaman saja dan tidak ada rasa untuk memenangkan jiwa. Nah, kalau kita terjebak dengan situasi seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Nah, paling sedikit ada 3. Yang pertama, perlu kita kembali kepada doa, meminta kecurahan kuasa Roh Kudus bagi gereja, supaya gereja tetap pada misi Kristus. Yang kedua, perlu semua anggota gereja atau anggota jemaat untuk memahami identitas gereja dan misi gereja. Apa identitas saya dan apa misi saya? Kemudian yang ketiga, perlu membina setiap jemaat untuk menjadi saksi di mana saja mereka berada. Saksi itu bisa melalui ucapan kata-kata, bisa melalui tindakan sehari-hari, menjadi teladan di mana saja berada. The NIV Application Commentary halaman 934 mengatakan, amanat agung bukan pilihan, tetapi perintah yang mendefinisikan gereja. Gereja yang tidak mengutus atau tidak pergi sedang mengingkari identitasnya sebagai murid Kristus. Leslie Newbegin di dalam bukunya The Open Secret halaman 21 mengatakan, misi bukan salah satu tugas gereja. Misi ada satu-satunya alasan keberadaan gereja. Tanpa misi, gereja hanyalah klub religius. Sebagai penutup, saudaraku, dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa pelajaran terpenting dari fakta bahwa Yesus merupakan Yosua sejati? Pertama, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 422-423, di sana diberikan gambaran bahwa Yosua tidak bisa memimpin Israel kepada perhentian sejati. Hanya Yesuslah yang mampu memimpin kita pada perhentian rohani yang sejati itu. Itulah sebabnya Dia mengundang kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian yang kedua, Yesus sebagai Yosua sejati mengindikasikan bahwa Allah sendirilah yang sedang memimpin kita. Yesaya 9 ayat yang kelima mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah pemimpin yang sempurna, yang siap menuntun kita dan memberi kemenangan serta kelegaan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa merefleksikan Kristus dalam kehidupan kita, saudaraku? Kita hanya bisa merefleksikan Kristus dalam kehidupan kita bila Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan demikian kita dituntunnya setiap hari. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1097 katakan, Roh Kudus, penghibur yang dikatakan Yesus akan diutusnya ke dunia, yang mengubah karakter kita menjadi gambar Kristus. Dan ketika hal ini terwujud, kita memantulkan seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan. Artinya, karakter orang yang sedemikian rupa memandang kepada Kristus akan begitu serupa dengannya, sehingga orang yang melihatnya akan melihat karakter Kristus sendiri bersinar seperti dari cermin. Tanpa kita sadari, kita diubahkan setiap hari dari melakukan jalan-jalan dan kehendak kita sendiri kepada jalan-jalan dan kehendak Kristus. Diubahkan kepada keindahan karakternya. Dengan demikian kita tumbuh dalam Kristus dan tanpa sadar memancarkan citranya. Sekarang bagaimana kita bisa bertahan dan menang, serta apa rewardnya bila kita menang? Saudaraku, kita bisa menang dan bertahan hanya melalui kuasa Roh Kudus. Desire of Ages halaman 490 katakan, kuasa Roh Kudus yang Maha Kuasa adalah perlindungan bagi setiap jiwa yang remuk dan menyesal. Tidak seorang pun yang dalam pertobatan dan iman telah menuntut perlindungannya akan dibiarkan Kristus jatuh ke dalam kuasa musuh. Sang Juru Selamat berada di sisi setiap orang yang dicobai dan diuji. Bersama Dia tidak ada yang disebut kegagalan, kerugian, ketidakmungkinan, atau kekalahan. Kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan kita. Ketika pencobaan dan ujian datang, jangan menunggu sampai kesulitan terselesaikan, tetapi pandanglah kepada Yesus,
penolongmu itu. Dan upahnya ialah hidup kekal di dunia yang baru. Sebab itulah yang dijanjikan Allah dalam Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mari kita tunduk kepala, supaya kita boleh tetap bertahan dan menang, dan kemudian mewarisi milik pusaka, kerajaan sorga, dunia baru, hidup kekal selama-lamanya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang sungguh baik dan setia, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami manusia lemah dan terbatas, tolong kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan mengerti, serta disanggupkan untuk mempraktekkan apa yang kami pelajari ini di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Bapa, tolong kami, untuk kami boleh tetap bertahan, setia, menang, dan kami siap mewarisi kerajaan sorga, hidup kekal di dunia baru yang Tuhan telah sediakan. Inilah doa kami Tuhan. Berkati kami dan ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggur-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Pada Sabat yang diberkati Tuhan ini, kami datang kepada Tuhan, kami menaikkan puji-pujian kepada Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Di dalam keberadaan kami sebagai manusia berdosa, kami datang menghampiri takhta hadirat Tuhan. Kami rindu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, penuh dengan kekurangan, kelemahan. Kami telah menyakiti hati Tuhan, bahkan sesama kami manusia. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menghampiri takhta-Mu, kami rindu agar Tuhan menyucikan kami, melayakkan kami, membasuh kami, sehingga kami diampuni dari segala macam dosa yang telah kami lakukan. Dan kami percaya bahwa sama seperti yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, apabila kami mengakui dosa kami, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, dan akan mengampuni kami dari segala dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, menghadap tahta hadirat Tuhan. Kami datang dari berbagai macam latar belakang, dari bermacam-macam masalah dan pergumulan. Ada yang datang oleh karena penyakit, ada yang datang oleh karena masalah keluarga, masalah finansial, masalah di tempat kerja, masalah kesehatan, ataupun duka cita. Tuhan, kami datang berdoa, kiranya Engkau akan memberikan kami jawaban-jawaban atas segala persoalan kami. Kiranya mereka yang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, jamah tubuh mereka agar mereka boleh
kembali sehat seperti sedia kala. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang sementara bergumul dalam masalah-masalah pencobaan-pencobaan, Tuhan kuatkan iman dan berikan kemenangan. Yang sementara berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan hati mereka. Bapa, kami percaya, ibadah kami pada Sabat ini kiranya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami miliki. Kiranya firman Tuhan ini dapat menegur kami, sehingga kami boleh menjadi baru di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini akan membawa damai sukacita dalam hati kami, sehingga hari Sabat ini dapat membawa kami lebih dekat dengan Kristus. Memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar dapat dipahami, tetapi bukan saja dipahami, dapat kami terapkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah hari Sabat ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami orang berdosa Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku
Shalom. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas tuntunannya bagi kita semua. Kita boleh ada saat ini untuk menikmati akan berkat-berkat yang Tuhan karuniakan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Setiap pelajaran yang sangat baik yang boleh memberikan tuntunan bagi kami. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu akan kami terima. Kami boleh hidupkan dalam hidup kami, tetap setia kepada Tuhan. Bersama dengan kami di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul pada Sabat ini adalah lebih putih dari salju. Lebih putih dari salju. Ada seorang skeptik, orang yang ragu, orang yang tidak percaya. Dia bertanya kepada seorang Kristen, bagaimana sehingga darah dapat membersihkan dosa? Ini seorang yang ragu, saudara. Dan orang Kristen itu terdiam beberapa saat. Dan kemudian dia bertanya balik kepada orang yang skeptik itu. Dia tanya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana air dapat memuaskan dahaga? Jadi, kalau tadi orang yang ragu ini, orang yang tidak percaya bertanya kepada orang Kristen tentang pelajaran rohani, sekarang orang Kristen ini bertanya balik kepada orang yang skeptik itu. Bagaimana air dapat memuaskan dahaga? Kemudian orang yang ragu ini, dia mulai merasa terpojok. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu. Tapi itu memang demikian. Jadi kata orang Kristen ini yang bertanya balik kepadanya, engkau bertanya kepadaku, bagaimana darah bisa membersihkan dosa? Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi memang demikian. Dosa seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Dasar perenungan firman Tuhan di Sabat ini di dalam Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kita lihat dalam kitab Yesaya, firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk merenungkannya dan melihat pelajaran-pelajaran yang sangat baik berdasarkan ayat ini. Ada panggilan yang sangat penting yang Tuhan inginkan dia ajak, dia panggil kepada umat. Mari, ini adalah sebuah panggilan hati dan kehendak ini adalah undangan Allah untuk datang mendekat kepadanya. Allah Raja alam semesta, dia selalu mengundang manusia, walaupun manusia berdosa sekalipun. Ini juga adalah gambaran sebuah latar belakang dari Yehuda, Yerusalem dalam Yesaya pasalnya yang pertama. Dia mengajak, dia memanggil mereka. Di sini menunjukkan bagaimana kerendahan hati Allah dan kerinduannya
untuk memulihkan umatnya. Ini kabar baik bagi siapapun pembaca kitab ini, bahwa ketika Allah mengundang, Allah memanggil siapapun dia untuk datang kepadanya, menunjukkan bahwa ada kerinduan Allah, ada harapan-harapan dan tujuan Allah yang sangat indah untuk memulihkan akan umatnya. Kemudian, selain dia memanggil untuk datang, dia juga memberikan janji pengampunan. Janji pengampunan Allah yang senantiasa memberikan sukacita kepada manusia. Dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ada yang tahu apa latar belakang? Bagaimana kirmisi ini? Merah kirmisi adalah lambang dosa yang mencolok dan sulit untuk dihapuskan. Warna ini berasal dari pewarna merah alam. Ini latar belakang, ya. Dari pewarna merah alam yang didapat dari sejenis serangga kecil, ya, dari kutu pohon ek yang melekat pada batang atau daun tertentu yang ada di Timur Tengah. Dan pewarna ini menghasilkan warna merah tua menyala, dan ini mirip darah yang kering. Jadi ini warna yang sangat mencolok ini. Kalau ini ada atau ini tersentuh di pakaian ini, sulit untuk dikeluarkan. Dan kirmisi ini dipakai pada kain-kain mahal. Biasa digunakan jubah raja, hiasan bait Allah. Kita boleh lihat dalam Keluaran 26 ayat 1 dan 31. Karena warnanya yang merah mencolok dan sulit untuk dihapus, sehingga kirmisi ini menjadi simbol kemewahan sekaligus ketetapan atau permanen. Sekali kain ini dicelup kirmisi, maka warnanya tidak bisa dicuci bersih kembali. Tidak bisa keluar warna ini dari kain tersebut. Jadi ini adalah sebuah tanda permanen. Nah, Allah memakai gambaran ini untuk melukiskan dosa orang Israel. Seperti kain kirmisi yang warnanya melekat kuat, dosa juga melekat dalam hidup manusia. Tidak bisa dihapus dengan usaha manusia sekalipun. Dan ini pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepadanya. Kita sebagai manusia tidak sanggup untuk keluar dengan usaha, dengan kemampuan, dengan kehebatan kita untuk keluar dari kuasa dosa ini. Digambarkan seperti kain kirmisi ini. Tidak bisa dihapus dengan usaha manusia. Tetapi kabar baik dalam pelajaran kita, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, Allah menjanjikan itu. Tuhan katakan walaupun dosa itu merah seperti kirmisi, Ia sanggup membuatnya putih, bahkan lebih putih dari salju. Ini berarti bahwa hanya kuasa Allah yang bisa menghapus noda dosa yang permanen. Itu sebabnya mengajak kepada kita semua, para pembaca kitab Yesaya, atau yang mendengar akan firman Tuhan, bahwa ketika Allah, Dia menghapus, Dia mengampuni kita, itu adalah sebuah kuasa dalam kerinduan Allah untuk memulihkan kehidupan manusia. Kemudian, ada kata salju di sana. Saudara, latar belakang orang Israel, Israel bukan negara dengan musim dingin yang ekstrim, ya. Tidak seluruh di Israel ini menyeluruh untuk musim dingin ekstrim, tetapi hanya di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Gunung Hermon. Ya, Gunung Hermon dalam ketinggian kurang lebih
ada 2.814 meter. Dan pegunungan sekitarnya, salju yang ada, memang turun di sana. Salju di puncak gunung bisa dilihat jelas dari jauh, terutama pada musim dingin dan awal musim semi. Jadi, orang Yahudi pada zaman Yesaya sangat familiar atau sangat terbiasa dengan gambaran salju sebagai sesuatu yang putih, bersih, dan murni. Nah, ini gambaran yang berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu kain kirmisi. Ketika kirmisi, ya, warna merah ini kena di kain, agak sulit untuk dibersihkan. Tetapi sebaliknya, putih seperti salju ini dipakai untuk menggambarkan kemurnian, kesucian, dan kebersihan total. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9 firman Tuhan, "Sucikanlah aku, maka aku menjadi putih lebih dari salju." Di dalam Daniel 7 ayat yang ke-9 juga digambarkan hal ini. Pakaian Allah digambarkan putih seperti salju. Nah, kita lihat sebuah kontras. Kain kirmisi yang warna merah pekat, yang sulit untuk dikeluarkan noda yang ada. Tetapi sebaliknya salju ini menggambarkan kesucian, menggambarkan kemurnian Allah. Dan dosa adalah digambarkan sebagai merah mencolok. Pengampunan Allah, ya, dari dosa, dari warna merah kirmisi, yang itu adalah sebuah noda yang tidak bisa dihapuskan. Tetapi ketika Allah memberikan pengampunan, putih bersih, dan hanya Allah yang sanggup mengubah noda menjadi putih bersih. Saudara, apa makna atau pelajaran yang kita boleh dapatkan di dalam ayat ini? Allah mengundang manusia untuk selalu datang kepadanya. Ketika Tuhan katakan, marilah, Allah tidak menunggu manusia tersesat lebih jauh. Ini kabar baik untuk saudara dan saya. Dia tidak berbicara dengan nada yang menghukum, tetapi dengan nada mengundang untuk datang. Datang kepadanya, datang untuk berdialog, datang untuk menyerahkan semua kehidupan kita kepadanya. Ketika Allah mengundang kita, ini adalah undangan yang penuh kasih dari seorang bapa kepada anak-anaknya. Satu sukacita ketika seorang bapa, seorang ayah, dia akan mengumpulkan anak-anak untuk datang dan memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat indah. Itu gambaran bagaimana undangan Allah. Allah tidak menjauh saat kita berdosa. Ia justru datang mendekat dan mengajak kita untuk kembali datang kepadanya. Bukankah ini adalah satu kabar baik yang sangat indah? Kadang kita sebagai manusia berpikir bahwa ketika kita melakukan satu dosa, satu kesalahan, bahwa Allah sudah tidak mau mengampuni. Tapi dalam pekabaran kita dalam ayat ini, Allah selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Yesaya, dia menggambarkan akan dosa ini dalam dua warna, ya. Kirmisi ini adalah merah paling pekat. Ini sulit dihilangkan. Ada juga gambaran yang lain. Dikatakan kesumba, warna yang menempel permanen pada kain. Dan ini kembali ke pelajaran tadi. Ini melambangkan dosa yang berulang. Dosa yang memalukan. Dosa yang tidak bisa manusia hapus sendiri. Namun Allah berkata akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya pengampunan Allah bukan separuh. Bukan hanya menutupi sesaat, tetapi menghapus total hingga kita dipandang tanpa noda di hadapannya. Luar biasa. Ini adalah kasih karunia
yang Allah berikan kepada umatnya yang mau datang kepadanya. Di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru, janji ini dipenuhi melalui darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Kemudian, makna yang lain kita boleh dapatkan dalam ayat ini, bahwa pemulihan Allah bersifat total dan membaharui. Putih seperti salju bukan hanya tentang pengampunan, tetapi juga pemulihan karakter. Salju melambangkan kemurnian. Bulu domba melambangkan kelembutan dan kesederhanaan. Luar biasa. Allah bukan hanya mengampuni akan kesalahan di masa lalu kita, tetapi Dia rindu untuk membentuk kita untuk masa depan kita lebih baik. Kabar baik untuk kita semua. Dia rindu mengubah hati. Dia rindu untuk memperbaharui pikiran. Dia rindu untuk membangkitkan harapan dan memampukan kita hidup sebagai ciptaan baru. Dan saudara-saudara, ketika Allah mengundang kita untuk datang, dan dengan janji-janji yang Allah berikan kepada manusia, undangan ini seharusnya atau sebaiknya ditanggapi dengan baik. Yesaya 1 ayat 19 dan 20, jika kamu mau mendengar dan taat, maka engkau akan menikmati berkat Tuhan. Ini memang sebuah pilihan, tapi kalau kita memilih akan mengikuti undangan Tuhan, maka akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan ini adalah pilihan yang terbaik yang perlu kita ambil. Jika kamu menolak, Tuhan katakan akan menuai akibat dari penolakan itu. Allah memberikan pilihan, bukan paksaan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mau memilih untuk datang kepadanya pada hari ini? Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, bagi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu gelap untuk diampuni. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk dijadikan putih seperti salju. Kasih Allah lebih besar dari kegagalan kita. Anugerahnya lebih kuat dari dosa kita, dan darah Kristus membuat kita putih seperti salju. Untuk itu, di dalam ibadah ini mengajak kepada kita, mari kita datang kepadanya. Datang dengan sungguh-sungguh, mau meminta pengampunan, mau menyerahkan kehidupan kita, maka pengampunan Allah, pemulihan Allah akan Allah karuniakan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita di sepanjang kehidupan, dan kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Adalah doa kita bersama. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Kami diajarkan untuk datang kepada Tuhan, semakin menyadari bahwa walaupun kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami manusia berdosa di hadapan Tuhan. Namun kabar baik yang boleh kami terima, bahwa Allah selalu siap untuk memberikan jalan keluar. Allah selalu siap untuk memberikan pengampunan dan memulihkan akan setiap manusia di dalam kesalahan dan dosa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menuntun kami semua untuk kami selalu datang, menyadari, dan memohon pengampunan Tuhan, dan di dalam kesungguh-sungguhan, di dalam tuntunan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik.
kehidupan umat-umat Tuhan akan semakin dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan siap untuk menanti dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berkati kami semua di dalam ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selama